Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny Den Bagus dari Metric Fraser Indonesia. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar untuk menyamakan persepsi tentang komponen elektronika dasar di smartphone. Khusus untuk pengguna Nusantara skematik, semoga video ini bisa bermanfaat dan kita bisa menyamakan persepsi mengenai perangkat apa saja yang ada di elektronika dasar smartphone. Langsung saja kita buka skematik yang kemarin kita membahas mengenai grup unit. Di rangkaian elektronika, kita akan temukan beberapa komponen, di antaranya unit adalah untuk IC, kemudian C kapasitor, kemudian D untuk dioda, kemudian kita akan temukan lagi Q untuk transistor, L untuk induktor, dan R untuk resistor. Lalu bagaimana cara kita mempermudah mempelajari komponen-komponen elektronika dasar dari smartphone itu sendiri? Baik, yang pertama kita akan lakukan dulu pengelompokan, ya, pengelompokan komponen. Di sini saya akan coba menyamakan persepsi untuk para teknisi agar nanti dalam analisa kita mempunyai kemampuan analisa yang standar atau yang sama persepsi. Oke, pertama kita akan kelompokkan komponen elektronikanya. Komponen elektronika ini akan dibagi dua. Pertama adalah komponen elektronika aktif dan komponen elektronika pasif. Yang aktif terdiri dari diawali oleh dioda dengan inisialnya D, kemudian transistor dengan inisial Q, kemudian IC dengan inisial U atau unit. Nah, inilah main komponen yang ada di komponen aktif. Kemudian di komponen pasif, yang pertama ada resistor dengan inisial R, kemudian kapasitor dengan inisial C, dan induktor dengan inisial L. Lalu dari keenam komponen utama elektronika ini, mana saja yang akan kita bahas terlebih dahulu? Kita akan bahas komponen aktif terlebih dahulu. Mengapa saya bahas komponen aktif terlebih dahulu? Marilah kita simak mengapa saya membahas komponen dioda terlebih dahulu. Perlu kita ketahui sumber tegangan itu awalnya adalah AC. Ya, sumber tegangan itu awalnya AC yang kemudian bisa diarahkan dengan menggunakan komponen dioda sehingga sumber tegangannya berubah menjadi DC dari volt AC yang berbentuk gelombang sinus. Ini disearahkan oleh komponen yang dinamakan dioda sehingga menghasilkan volt DC atau direct current, ya, seperti ini. Jadi saya akan bahas dulu mengenai dioda. Inilah alasan dasar kenapa saya membahas dulu dioda. Kemudian ada alasan lain mengapa harus belajar dari dioda terlebih dahulu. Berdasarkan namanya dioda, di itu artinya dua. Kemudian odanya ini adalah bahan elektrodanya. Jadi dioda ini komponen elektronika yang terdiri dari dua bahan atau terbentuk dari dua bahan, yaitu bahan positif dan bahan negatif, di mana di tengah-tengahnya ini dibatasi oleh junction. Ya, junction ini nanti menjadi pemisah antara bahan positif dan bahan negatif. Jadi di sini kita sebutkan bahan positif, bahan negatif. Adapun bahan positif ini dipanggilnya sebagai anoda dan bahan negatifnya kita panggil sebagai katoda. Dan
simbol dari dioda sendiri adalah sebuah tanda panah yang diikuti oleh sebuah garis. Logika dari simbol ini sudah tentu menunjukkan bahwa panah ini menunjukkan arah. Kemudian garis ini adalah sebagai pembatas. Nah, pembatas atau sebagai pemblokir. Nah, jadi dari simbol saja kita bisa ambil logika, ya. Dari simbol saja kita berlogikakan bahwa dioda ini adalah komponen yang nanti jika diberikan sumber tegangan atau arus, ya, kita berikan tegangan atau arus ke komponen dioda ini, maka arus hanya akan mengalir dari anoda ke katoda. Jadi tidak bisa mengalir dalam arah yang sebaliknya. Ya. Di sini kalau kita berikan sumber tegangan volt atau arus, maka tidak akan mengalir arus dari katoda ke anoda. Jadi itu yang pertama kali akan terjadi jika komponen ini diberikan sumber tegangan, maka dia akan mengarahkan arus hanya dalam satu arah saja. Nah, dalam rangkaian elektronika kita bisa lihat dioda ini ditempatkan dalam dua rel, ya. Dua rel. Artinya dua rel itu dioda kita bisa tempatkan paralel. Kemudian dioda tersebut kita bisa pasangkan secara seri. Sudah jelas karena dipasangkan dengan beda posisi, maka fungsi dioda ini akan berubah pula. Yuk kita buka di skematik Nusantara skematik. Ya, dioda di rangkaian ponsel. Nah, di sini kita lihat ada J. Kita tinggal klik di sini. Ini J501. Oke, kita cari J501. Kemudian kita klik. Nah, J501 kita dapatkan battery connector, ya. Nah, di battery connector ini kita bisa lihat ada beberapa komponen dengan lambang seperti ini, ya. Kode komponennya adalah TVS 501. TVS ini adalah transient voltage suppressor, ya. Jadi kalau kita lihat lambangnya seperti ini, kita cari lambang dioda utamanya dulu, ya. Nah, biar nanti persamaannya, persepsinya bagus. Kita lihat D0501. D0501. Cari, kita ketik D0501. Kemudian kita gunakan find all, jadi nanti itu hanya satu tempat saja. Nah, ini dioda yang dipasang, posisinya adalah ketika sumber tegangan masuk ke sini lewat L, dan di sini diodanya dipasang paralel. Ya, kenapa diodanya dipasang paralel di sini? Dia mempunyai fungsi agar tegangan yang sudah di booster ini, ya, ini akan dibatasi maksimal tegangan atau arusnya. Jadi pada saat posisi dioda dipasangkan paralel, ini akan lebih kepada posisi protektor, ya, atau yang dikenal dengan ISD, ya. Nah, jadi seperti ini dioda ini dipasangkan sebagai ISD atau electrostatically discharged. Jadi ketika terjadi lonjakan arus atau tegangan,
di luar kemampuan dioda ini, maka dioda akan membebaskan blokirnya atau membuat pemblokirnya menjadi bisa dialiri arus sehingga arus terbuang dan tegangan atau arus tidak jadi melewati jalur berikutnya. Jadi pada saat dioda ini over atau breakdown, ya, pada saat diberikan arus atau tegangan melebihi kemampuan dioda ini, maka dioda akan melepaskan pembatasnya sehingga arus akan terbuang dan tidak akan melewatkan arus ke rangkaian berikutnya. Jadi di sini sebagai protektor agar komponen-komponen selanjutnya tidak mengalami kerusakan dengan cara dioda ISD-nya ini melakukan bunuh diri atau dikatakan membuka pembatasnya sehingga arus bisa terbuang ke ground. Jadi itu tadi fungsi dioda jika dioda dipasangkan secara paralel. Kemudian kita lihat lagi dioda di rangkaian elektronika yang dipasang seri. Kita akan cari dioda yang dipasang seri. Nah, contohnya ada di sini. D0605. Kita cari ya. D0605. Kita cari. Oke. Nah, di sini dioda diletakkan pada posisi seri, ya. Dioda di sini diletakkan pada seri, yaitu ketika kedua kakinya tidak menyentuh ground sama sekali atau diletakkan pada jalur yang sama. Nah, seperti ini, ya. Diodanya diletakkan pada jalur yang sama, jadi pada jalur utama yang tidak bermuatan ground atau tidak bermuatan negatif. Nah, tujuan dari dioda ini adalah sebagai rectifier atau dioda penyearah yang berfungsi sebagai penyearah arus dan dalam rangkaian ini biasanya digunakan untuk rangkaian yang menggunakan booster atau yang melipatkan tegangan agar tidak terjadi arus balik atau bias reverse. Jadi pada rangkaian elektronika smartphone di dioda ini biasanya dipasang, kalau pasang seri itu ada di rangkaian LED driver, ya. Jadi biasanya digunakan di rangkaian LED driver sebagai rectifier agar tegangan yang sudah diperbesar, ya, yang tegangan yang sudah di booster ini tidak akan terjadi bias reverse, mengingat tegangan yang sudah di booster ini akan jauh lebih besar daripada sumber tegangan asalnya. Ya, itu tadi dioda pada rangkaian elektronika smartphone, di mana dioda ini sering digunakan dengan dua posisi. Jadi posisi menentukan fungsi, yaitu ketika dipasang seri menjadi rectifier, dan ketika dipasang paralel dia menjadi protektor atau ISD. Nah, D0501. Ya, seperti ini. Jadi nanti kita akan temukan dioda dalam dua posisi, ya. Nah, ini format dasar dari dioda di rangkaian elektronika. Mengenai detailnya dioda ini kita bisa ambil contoh, ya. Kita ambil contoh, misalkan dioda ini satuannya adalah ampere, ya. Jadi karena yang diurus hanya arus, dioda ini satuannya adalah ampere. Baik, itu tadi gambaran dari komponen elektronika aktif yang pertama kita bahas,
atau yang dinamakan dengan dioda. Dioda satuannya ampere. Ini dalam rangkaian elektronika mempunyai dua posisi. Yang pertama posisi yang disebut posisi seri dan paralel. Ini posisi yang paling utama dalam rangkaian elektronika. Adapun nanti variasi-variasi penggabungan dua komponen, bisa misalkan dioda digabung dengan kapasitor, dioda digabung dengan dioda lagi, dioda digabung dengan transistor. Nah, itu ada variasi pemasangan komponen. Kita akan pelajari selanjutnya. Kita batasi saja pertemuan hari ini cukup dengan pengertian dasar komponen dioda dalam rangkaian elektronika smartphone. Saya Denny Den Bagus, sampai jumpa di video berikutnya.